Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ada di benak kita ketika mendengar kata krisis? Apa yang langsung terbayang? Mungkin krisis ekonomi karena pandemi COVID-19, krisis pangan juga karena pandemi COVID-19, krisis air bersih karena kita berada pada musim kemarau. Atau kita masih ingat krisis moneter, Krismon tahun 1998. Biasanya kita memahami krisis secara negatif. Krisis itu jelek, buruk. Padahal tidak selalu demikian. Kita dapat belajar dari seorang psikolog perkembangan manusia yang bernama Erik Erikson yang hidupnya tahun 1902 sampai 1994. Menurut Erikson, hidup manusia dapat dibagi menjadi 8 tahap perkembangan. Tiap tahap memiliki ciri-ciri dan tugas perkembangan yang oleh Erikson disebut krisis psikososial. Pada saat seorang berumur 0 sampai 2 tahun, krisis psikososialnya kepercayaan lawan kecurigaan. Usia 2 sampai 4 tahun, krisis psikososialnya otonomi versus perasaan malu. Umur 4 sampai 5, krisis psikososialnya inisiatif lawan rasa bersalah. Umur 5 sampai 12, krisis psikososialnya kerajinan lawan inferioritas. Umur 13 sampai 19, krisis psikososialnya identitas lawan kekacauan identitas. Umur 20 sampai 39, krisis psikososialnya keintiman versus isolasi. Umur 40 sampai 64, krisis psikososialnya generativitas lawan stagnasi. Dan yang terakhir umur 65 tahun ke atas, krisis psikososialnya integritas lawan keputusasaan. Jadi manusia berkembang karena mengalami krisis. Tanpa krisis, manusia tidak berkembang. Oleh karena itu, krisis tidak selalu negatif. Krisis juga mengandung unsur positif. Melalui krisis, manusia berkembang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 3 sampai 5 juga menggambarkan perkembangan yang diawali dengan krisis, yaitu kesengsaraan. Kesengsaraan atau dapat juga diterjemahkan sebagai tekanan, menimbulkan ketekunan. Ketekunan berarti ketabahan, tidak mudah menyerah, tapi berani menghadapi. Kemudian ketekunan itu menimbulkan tahan uji, seperti perak yang murni setelah dibakar dengan api. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan karena tidak ada keputusasaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kesengsaraan dalam hidup kita. Sakit penyakit, termasuk COVID-19, duka cita, stres, berbagai kesulitan, termasuk kesulitan ekonomi,
berbagai masalah dalam keluarga, pekerjaan, relasi, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan masih banyak lagi. Seringkali kita mengeluh dan ingin menjauh dari kesengsaraan. Rasul Paulus mengingatkan, kesengsaraan ada gunanya, karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan atau ketabahan. Karena mengalami kesengsaraan, kita menjadi tabah, berani, dan tidak mudah menyerah. Sehingga ketekunan itu kemudian menimbulkan tahan uji. Kita menjadi lebih kuat, lebih murni, lebih baik, dan lebih dekat dengan Tuhan. Dan selanjutnya, tahan uji menimbulkan pengharapan dalam Tuhan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Maka jika saat ini kita masih mengalami kesengsaraan karena pandemi COVID-19 atau berbagai kesengsaraan lainnya, janganlah kita langsung berputus asa. Kita jalani kesengsaraan itu dengan keyakinan iman. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Amin.